Ya, shalom. Selamat sore, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pada saat ini kita akan berbicara tentang episode yang ke-23, yaitu bicara tentang syarat pengangkatan gereja atau syarat rapture. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita sampaikan mengenai syarat pengangkatan gereja ini, itu perlu kita pahami pertama bahwa apa arti gereja itu. Gereja bukan, ya pertama gereja itu tentang gedongnya, ya, itu kan gerejanya. Gereja bicara tentang organisasi, ya. Tetapi yang utama adalah gereja adalah organisme, yaitu gereja, yaitu persekutuan orang percaya, ya. Persekutuan orang percaya yang dipanggil keluar dari tengah-tengah dunia ini, masuk ke dalam satu komunitas, satu persekutuan yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Itu dalam bahasa Greka atau bahasa aslinya itu eklesia. Eklesia artinya persekutuan orang percaya yang dipanggil dari tengah-tengah dunia masuk ke dalam satu persekutuan jemaat yang intim dekat dengan Tuhan. Itulah gereja. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya itu tentang topiknya hari ini, yaitu kita bicara tentang syarat untuk pengangkatan gereja atau syarat rapture. Ya. Saya akan sampaikan 5 poin saja yang penting pada sore hari ini, yaitu pertama, yaitu syarat untuk gereja diangkat atau syarat pengangkatan gereja, syarat rapture adalah pertama, yaitu kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, percaya pada Allah itu Yesus Kristus, ya. Setelah percaya, bertobat, dibaptis lahir baru. Dari situ kita diangkat, dan itu saya sudah sampaikan pada episode yang lalu bahwa syarat untuk masuk surga itu tadi itu. Itu pertama mengenal Allah, percaya kepada Allah, mencari Allah, bertobat, percaya Yesus, bertobat, dibaptis lahir baru. Itu siap diangkat. Intinya Matius 4:17, yaitu bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Titus 3 ayat 5, bertobat, dibaptis lahir baru, maka siap diangkat. Itu saya sudah sampaikan itu episode yang lalu, silakan ikutin. Syarat yang kedua yaitu syarat untuk gereja diangkat, yaitu pertama itu hidup akrab dengan Tuhan. Yang kedua itu tadi saya sudah episode yang lalu itu mengenal Allah, dibaptis, percaya Yesus, dibaptis lahir baru, itu sudah syarat masuk surga, itu jelas itu pengangkatan. Ya. Yang kedua adalah yaitu gereja yang akrab dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, yang melekat dengan Tuhan. Di dalam doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman Allah. Nah, mari kita lihat contoh-contoh dari Alkitab. Mari kita lihat. Di dalam Kejadian pasal 5, ayat 18 sampai 21, ayat 24, akan saya bacakan, Bapak sekalian. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalak. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, sehingga ia memperanakan Metusalak, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah.
Ya. Jadi saat yang kedua yaitu gereja yang bergaul karib dengan Allah, bergaul akrab dengan Allah, gereja di dalam doa, pujian, merenungkan firman Allah, setia akan diangkat. Di mana Henok ya bergaul dengan Allah. Ya. Tokoh yang kedua Alkitab yaitu diangkat ke surga yaitu Elia. Kita tahu bahwa Elia adalah seorang pendoa yang akrab dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Di dalam Yakobus 5 ayat 16-17 bahwa di situ Elia ada manusia biasa tapi dia berdoa, hujan tidak turun 3 tahun setengah, kemudian dia berdoa dan hujan turun. Bahkan di satu Raja-Raja 18 di sana Elia bertarung dengan 400 Nabi Baal dan di situ dikalahkan, Nabi Baal dikalahkan, kemudian Elia berdoa api turun dari langit dan membakar semua korban itu. Dan 400 Nabi Baal dibunuh semua. Dan Elia adalah yang akrab dengan Tuhan. Dia adalah seorang pendoa syafaat yang efektif. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 40 sampai 45 di sana saudara baca. Tapi yang saya perlu tegaskan di sini yaitu Elia diangkat ke surga, yaitu di dalam kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1, 2 dan 11, 12 saya akan bacakan ya. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ya. Ya. Berkata Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupnya sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Jadi Elia, tokoh kedua diangkat dalam hidup itu ke surga adalah Elia. Tokoh yang ketiga adalah Yesus. Ya. Alkitab mengatakan bahwa Yesus selama hidupnya sebagai manusia dia adalah Allah, tapi dia turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dia akrab dengan Bapa di surga. Dalam doa, menjadi contoh dan teladan buat kita. Sebagai episode yang lalu saya sudah sampaikan. Yesus bangun pagi-pagi pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya. Kemudian melayani, siang dia memisahkan diri dan berdoa. Lukas 5 ayat 16. Menjelang malam dia pergi ke bukit dan berdoa. Matius 14 ayat 22-23. Dan dia doa semalam-malaman sebelum dia memilih 12 muridnya. Lukas 6 ayat 12. Dan Yesus dia akrab dengan Bapa dalam hidupnya sebagai manusia. Dia meratap dan tangis di dalam Ibrani 5 ayat 7 sebagai manusia karena dosa-dosa saudara dan saya. Itu Yesus menjadi contoh dan teladan akrab dan makanya dia sebagai manusia, dia Allah, tetapi dia jadi manusia, turun ke dalam dunia menyelesaikan karya penyelamatan, kembali ke surga karena dia adalah Allah. Nah, kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, itu tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada tokoh penting dalam kitab yang diangkat ke surga. Ya. Dan mari kita lihat tokoh berikutnya siapa, yaitu gereja. Nah, ini kita akan saya sampaikan. Yaitu gereja Tuhan juga diangkat yang setia. Akan saya jelaskan. Itu mengenai yang kedua yaitu gereja yang
hidup bergaul akrab dengan bergaul akrab dengan Tuhan. Yang ketiga yaitu gereja orang percaya yang mati di dalam Kristus dan bangkit kembali di dalam Kristus itu diangkat ke surga. Ya. Saya ulangi. Yang ketiga yaitu orang yang mati dalam Kristus dan orang yang masih hidup dalam Kristus itu dia diangkat. Ya. Akan diangkat ke surga ketika Yesus datang di angkasa. Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya, itu judulnya kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai harapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saya ulangi, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 15. Kami katakan ini dengan firman Tuhan, jika yang hidup yang masih tinggal sampai sekarang, Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini kita diangkat ke surga. Yang mati dalam Kristus, ya, yang masih hidup itu diubah dalam sekejap mata, kemudian diangkat ke surga, ke angkasa. Itu bertemu Yesus di angkasa. Jadi kedatangan Tuhan pada aspek pertama itu angkasa, yang kedua baru menginjakkan kaki di bumi. Yang saya sudah sampaikan pada episode yang lalu. Nah itu, jadi yang mati dalam Kristus dan yang masih hidup akan diubah dalam sekejap mata, kemudian diangkat ke angkasa, kemudian dibawa ke surga rumah Bapa. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat yaitu gereja yang berkemenangan. Ya. Yaitu gereja yang sempurna. Gereja yang sempurna, gereja yang kudus, yang hidup. Ya, kita tahu bahwa gereja adalah orang percaya, yaitu dalam 1 Tesalonika 5:23, manusia adalah terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, gereja yang diangkat adalah gereja yang sempurna, gereja tipe jemaat Philadelphia. Nah, 7 jemaat gereja mula-mula itu sudah nggak ada. Tapi 7 jemaat yang mula-mula itu menggambarkan kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini sampai pada kedatangan Tuhan. Nah, gereja yang tipe jemaat Philadelphia artinya kasih persaudaraan. Ya. Gereja yang hidup dalam kasih persaudaraan. Kalau kita lihat gereja mula-mula itu mereka berkumpul sama-sama, berdua bersama memecahkan roti bersama-sama, kemudian di tiap hari di rumah bait Allah dan di rumah masing-masing mereka hidup akrab. Itu gereja yang berkemenangan, gereja tipe jemaat Philadelphia. Gereja tipe jemaat Philadelphia itu gereja yang kecil. Tapi gereja ini berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Pegang apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saya sudah jelaskan lalu bahwa jemaat surga itu mendapat ada 5 mahkota. Saya sudah jelaskan pada episode yang lalu.
Barang siapa menang, ia akan kujadikan pokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi jemaat Philadelphia ini jemaat pemenang, jemaat yang sederhana, tapi dia tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Beda dengan jemaat Laodikia, jemaat yang ketujuh. Gereja jemaat Laodikia itu gereja kaya raya, punya segala macam emas dan perak. Tapi Yesus katakan kepada jemaat Laodikia, kamu katakan kamu kaya padahal kamu miskin. Kamu telanjang. Ya. Maka ambil minyak untuk mengoles matamu supaya terbuka. Itu juga menggambarkan gereja sekarang ini. Gereja-gereja besar, gereja mega church yang kaya raya. Jangan nyombongkan diri. Tapi Yesus katakan, kau miskin dan telanjang. Buktinya sekarang ini adalah situasi corona ini. Gereja-gereja besar, mega church, tiarap semua. David Wilkerson dari Amerika bernubuat pada tahun 1973. Jadi pada waktunya nanti, mega church atau gereja-gereja besar akan kolap dan pabrik-pabrik akan ditutup. Dan sekarang ini kita melihat sekarang apa yang dinubuatkan oleh David Wilkerson pada tahun 1973. Ya. Itu sedang digenapi sekarang. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, syarat yang keempat untuk diangkat gereja yang diangkat adalah gereja tipe jemaat Philadelphia. Jemaat yang pemenang, kasih persaudaraan. Philadelphia ada kasih persaudaraan, akrab dengan Tuhan. Di dalam bait Allah berdoa bersama-sama, di rumah, kul-kul, 2-3 orang berkumpul, aku ada. Nah sekarang gereja ditutup. Episode yang lalu saya katakan, jangan tutup pintu surga bagi anak-anak, bagi orang tua. Orang tua, firman Tuhan katakan, Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, ku gendong engkau. Sampai masa tua engkau berbuah. Nah sekarang orang-orang tua nggak boleh masuk gereja. Bapak Ibu sekalian, kita mengerti firman Tuhan. Saya mau katakan hamba Tuhan yang besar, mengerti firman Tuhan, mengerti isi Alkitab. Tapi ketika datang goncangan, kita semua ketakutan dan tutup gereja. Ini sangat mengerikan dan ini belum apa-apa. Nanti ke depan kita akan lihat. Kita menuju ke sana, antikristus akan bekerjaan di ke depan. Perhatikan tahun 2022 ke sana. Apa yang akan terjadi lagi? Tapi kuncinya ya kita gereja yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, dia tetap berkemenangan. Dan dia, tipe ini akan diangkat, gereja Tuhan diangkat. Ya. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu gereja yang diangkat, syarat gereja yang kelima yang diangkat, atau rapture adalah gereja jemaat yang berjaga-jaga. Menanti-nanti kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga menanti-nanti kedatangan Tuhan. Dalam doa pujian penyembahan, doa puasa malaman. Mari kita lihat dalam kitab mengatakan. Ya. Di dalam Matius 24 ayat 44. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuriannya akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena
anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini berbicara tentang gereja atau jemaatnya masih hidup. Ingatkan supaya berjaga-jaga. Dan ini dia masih hidup waktu Yesus datang, dia ubah dan sekejap mata kemudian diangkat. Kemudian Matius 25 ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ya. Waktu tengah malam mempelai datang. Itu masa-masa sulit. Ya. Kita berjaga tengah malam. Ya. Itu berjaga tengah malam. Ya. Tapi Alkitab mengatakan mereka tidur semua. 10 gadis ini tidur semua. Tidur menggambarkan mati. Ini menggambarkan bahwa gereja yang mati dalam Kristus itu akan dibangkitkan. Waktu Lazarus sakit, Yesus juga ke sana. Tapi ketika Lazarus mati, maka Yesus mengajak murid-muridnya, mari kita ke sana. Karena Lazarus sedang tidur. Yang dimaksud tidur di situ sudah mati. Baru Yesus ke sana. Kalau kita baca Yohanes 11 di sana, ayat 40 sampai ke sana itu Lazarus sudah mati. Jadi mati di sini menggambarkan orang-orang yang sudah mati, yaitu 10 gadis itu sudah mati, menggambarkan gereja, ya, orang percaya yang berjaga-jaga tapi sudah meninggal, mati dalam Kristus. Itu nanti datang Tuhan akan diangkat. Nah, yang masih hidup Matius 24 ayat 40 sampai itu diubah dan siap mata kemudian diangkat. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 52 saya sudah sampaikan pada episode yang lalu. Ya. Kemudian berjaga-jaga yang ketiga yaitu di dalam Lukas 12 ayat 38. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Ya. Kalau di Matius 25 itu satu waktu, kalau di Lukas 12 38 itu mengandung 2 waktu. Kita perhatikan di situ. Ya. Yaitu tengah malam dan pagi dini hari. Pagi dini hari di situ nasihat berjaga-jaga dari 33 ke sana itu. Yang 38 itu. Ya. Ya. Itu 2 waktu. Kemudian yang ketiga berjaga-jaga itu dalam Markus 13 ayat 35 sampai dengan 37 di sini saya akan bacakan. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ini bicara tentang 4 waktu. 4 waktu di sini bicara tentang gambaran tentang tentara Romawi dalam bertugas itu 3 jam sekali itu berjaga-jaga. Tapi ini juga menggambarkan kedatangan Tuhan bisa terjadi dalam 4 waktu ini. Saya ulangi, tidak menentukan kemudian kedatangan Tuhan terjadi pada 4 waktu ini. Yaitu menjelang malam dari jam 6 sampai jam 9, tengah malam dari jam 9 sampai jam 12, larut malam dari jam 12 sampai jam 3, pagi-pagi buta jam 3 sampai jam 6 pagi. Ini waktu berjaga-jaga. Nah, kita melakukan itu apa enggak? Orang Yahudi 3 kali 1 hari dalam berdoa. Dalam saudara baca dalam Daniel 6 ayat 10 11 sana. Saudara kita dari Muslim 5 kali 1 hari. Ya, Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. 5 kali. Nah, kita orang Kristen apa? Berapa kali? Ya. Seharusnya lebih daripada yang lain. Karena dalam Matius 5:20, kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi daripada orang Yahudi, orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, orang Kristen harusnya lebih daripada itu. Nah, kita melihat Raja Daud di dalam Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau dan
dan merenungkan firman Tuhan. Anak firman. Raja Daud adalah seorang raja besar. Dia seorang nabi, dia seorang panglima perang yang tidak pernah dikalahkan dalam medan pertempuran. Dia hanya kalah dengan tante Batsyeba. Waktu dia tidak perang, dia berada di suatu rumah. Dan dia melihat ada tante Batsyeba mandi di sana. Maka dia jatuh dalam dosa. Dia ditegur oleh Gad, lihat Tuhan, lihat, maka dia sadar bertobat. Dan kalau kita baca pertobatan Daud di dalam Mazmur 30 dan Mazmur 91 itu Daud bertobat. Tapi keluarganya juga berantakan juga. Itu karena dosa. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi berjaga-jaga di sini, yaitu kalau bisa, bukan kalau bisa, ini 7 kali dalam sehari. Nah, kalau 7 kali sehari, kita mau Yesus datang siang atau malam nggak jadi masalah. Sekarang jam 5 pagi, kita berdoa. Jam 9, jam 12, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 9 malam, jam 12 malam, 7 kali sehari. Mungkin dalam 4 kali tadi dalam Markus 13 ayat 35, 4 kali menjelang malam, tengah malam, larut malam, pagi. Tapi kalau datang siang bagaimana? Nah kalau kita lakukan 7 kali sehari, kalau datang siang nggak jadi masalah. Dan kita tetap berjaga-jaga, tiap 3 jam kita duduk di kaki Tuhan. Berdoa menyembah Allah dan merenungkan firman Tuhan. Nah itu Bapak Ibu sekalian, gereja berjaga-jaga, yaitu gereja yang akan diangkat. Ya. Gereja menanti-nantikan kedatangan Tuhan, yaitu berjaga-jaga. Baik itu dalam 3 jam sekali, seperti mana pesan Tuhan kepada hambanya Mesak pada tahun 2000 yang lalu, 21 tahun yang lalu. Tuhan pesan kepada hambanya, tiap 3 jam kau duduk di kakiku. Sabtu doa puasa, Minggu doa semalam suntuk, semalaman. Dan kami lakukan itu sampai saat ini. Dan itu karena Tuhan yang suruh, maka itu kami lakukan sampai saat ini. Nah gereja siap kami lakukan, berjaga-jaga. Dan saya mau katakan pada saat ini, nanti masuk dalam 2022 sampai 2024 itu pemurnian gereja akan menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Dan gereja dipaksakan untuk merendahkan diri, berdoa, puasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, meratap seluruhnya gereja. Dari situlah dipaksakan untuk berdiam diri kaki Tuhan, berjaga-jaga di dalam menghadapi masa-masa sulit itu. Gereja dipaksakan harus melakukan 3 jam sekali doa, kemudian Sabtu doa puasa, Minggu doa semalam suntuk, doa semalaman. Itu harus gereja harus lakukan, berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan untuk diangkat. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, ada 5 poin penting di sini yang mengenai syarat pengangkatan gereja atau syarat rapture. Mari kalau kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi yang mau melakukannya. Berbagilah orang mendengar dan melakukan dalam hidup. Nah, kita mengatakan, bukan saja kita mendengar, tapi melakukannya. Yakobus 1:22. Maka dia dipersiapkan untuk diangkat. Maka gereja Tuhan sekarang ini, gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan mempersiapkan jemaat yang layak untuk diangkat. Itu. Pada saat itu dan pada kali yang kedua, aspek pertama di angkasa, kita semua diangkat. Nah itu Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan pada episode yang ketiga ini. Yang saya sampaikan ini bukan karena kuat dan gagal saya, tapi saya sering katakan saya ini hambanya yang kecil, cacat, hina dan bodoh ini. Tapi Tuhan panggil saya, memilih saya untuk diproses mulai dari tabrakan maut sampai ke sakit jantung 5 bulan, sampai ke sakit demam berdarah dan tipes. Tapi Tuhan masih menyelamatkan hambanya. Maka sampai saat ini saya masih berdiri di tempat ini karena anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur Allah Yesus itu ada Allah yang benar, hidup yang kekal, tapi dia turun ke dalam dunia melaksanakan kerja penyelamatan Allah. Dia menderita mati di kayu salib, dikuburkan, tapi pada yang dia bangkit kembali naik ke surga. Dan sekarang dia akan di surga, dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Untuk itu berjaga-jagalah. Siapkah saudara? Siapkah kita? Kalau Yesus datang pada hari ini,
Masih ada yang berdoa, masih ada iman di bumi. Dan pesan terakhir yang saya sampaikan lagi pada tahun 2000, itu juga Tuhan katakan pada saya, jangan kamu berjaga-jaga menanti kedatanganku saja, tapi kamu juga harus berjaga-jaga kapan kamu dipanggil. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita berjaga-jaga. 5 poin ini lakukan. Pertama, bertobat dengan sungguh-sungguh, dibaptis lahir baru. Kedua, hidup bergaul dengan akrab dengan Allah. Yang ketiga, yaitu mati dalam Kristus dan bangkit akan bersama-sama diangkat. Dan yang keempat, yaitu hidup gereja yang berkemenangan, gereja tipe jemaat Philadelphia. Walaupun jemaat kecil, tapi berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dan yang kelima, gereja yang berjaga-jaga, itu akan diangkat pada waktu Islam pada kali yang kedua. Akhirnya saya sampaikan hidup ini, di mana saya berada, keluarga saya, jemaat gereja-gereja bangsa ini, seluruh dunia, Tuhan memberkati. Amin.